Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan bercerita tentang kisah hidup tragis dari seorang wanita muda di mana kematiannya itu akan bisa menyelamatkan banyak wanita muda lainnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Katie Sappitz adalah seorang wanita muda yang sangat dekat dengan keluarganya dan juga sering menghabiskan waktu dengan orang tuanya yang bernama Dave dan Jayan Sappitz. Katie yang lahir pada tanggal 26 Desember 1980 adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Adiknya bernama AJ dan Caroline. Katie mempunyai kepribadian yang hangat di mana orang-orang bisa akan mudah merasa dekat dengannya. Katie lulus dari Universitas New Mexico dan dia baru saja mendaftar di program master di kampus yang sama. Dia mengatakan kepada ibunya kalau dia sebenarnya tidak terlalu tahu apa yang ingin dilakukannya setelah kuliah. Tetapi dia tahu kalau dia ingin merubah dunia. Selain belajar, Katie juga bekerja sebagai seorang pelayan di Las Cruces, sebuah restoran di New Mexico. Dia juga suka menyusun rencana, salah satunya seperti rencana di akhir pekan mendatang yang akan dia habiskan bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2003, Katie yang berusia 20 tahun pergi ke pesta untuk merayakan akhir pekan hari buruh. Dia juga mempunyai rencana untuk merayakannya juga bersama dengan keluarganya di rumah orang tuanya di New Mexico, Amerika Serikat. Katie tinggal sendiri dengan temannya yang bernama Tracy. Di hari itu, di malam tanggal 30 Agustus, dia dan Tracy pergi ke sebuah pesta yang berjarak sekitar 5 blok dari rumahnya. Ada sekitar 30 orang yang menghadiri pesta itu, termasuk Katie, Tracy, dan pacarnya Katie yang bernama Joe Biscoff. Hampir semua yang menghadiri pesta tidur di rumah itu, namun ketika Tracy bangun di keesokan paginya, dia tidak dapat menemukan Katie dimanapun. Dia menelpon Katie namun tak ada jawaban. Tracy juga pergi mencari ke rumah mereka, juga tidak ada tanda keberadaan Katie. Joe mengatakan kalau terakhir kalinya dia melihat Katie di pukul 3 dini hari. Saat itu Katie bilang padanya kalau dia akan pulang ke rumah tetapi tidak memberitahukan alasannya. Yang anehnya, dia meninggalkan tempat pesta tanpa membawa tas, ponsel, dan kunci rumahnya. Tracy mencoba untuk menghubungi semua teman mereka tetapi tak ada satupun yang mengetahui keberadaan Katie. Dia lalu menelpon ke orang tuanya Katie dan menanyakan apakah mereka ada berbicara dengan Katie di hari itu. Dan pertanyaan itu menjadi awal mula dari mimpi buruk bagi keluarga Sappitz. Karena keluarga tidak ada yang mendengar kabar dari Katie di hari itu dan dia pun dilaporkan menghilang. Beberapa jam kemudian, tubuh tak bernyawa Katie ditemukan di area tandus di tempat pembuangan Las Cruces. Dia ditemukan dalam keadaan tanpa busana dari pinggang ke bawah. Kepalanya menghadap ke bawah dan kakinya terbuka lebar dan terlihat ada memar di bagian lehernya dan juga cakaran di bagian kaki dan tangannya. Terlihat jelas dia telah dilecehkan secara seksual dari depan dan belakang dengan brutal, juga dicekik dan kemudian dibakar. Terlihat ada beberapa bekas luka bakar di bagian punggung dan di tangannya. Dari hasil otopsi menunjukkan kalau Katie meninggal karena cekikan di lehernya. Dia juga telah dilecehkan secara seksual dan bekas luka bakar di tubuhnya disebabkan karena cairan yang mudah terbakar dilemparkan ke tubuhnya. Seseorang kemudian mencoba untuk membakarnya, tetapi api itu padam dengan sendirinya. Polisi juga tidak yakin kalau Katie dibunuh di tempat dia ditemukan karena tidak terlihat ada tanda-tanda perlawanan di sana. Polisi memeriksa rumahnya Katie dan menemukan kalau jendela kamarnya dalam keadaan terkunci, tetapi kacanya telah dilepas. Dan mereka juga menemukan sandal Katie di sana yang membuktikan kalau Katie sempat pulang ke rumahnya pada malam hari setelah pesta. Juga ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan di bagian luar jendela kamarnya. Katie ternyata sangat berjuang untuk bisa tetap bertahan hidup dan ditemukan adanya DNA di bawah kukunya. DNA juga didapatkan dari alat kelaminnya.
Profil DNA telah didapatkan dan dimasukkan ke dalam database forensik nasional. Polisi meyakini Kathy telah mencoba masuk ke dalam kamarnya melalui jendela karena kunci rumahnya ketinggalan di tempat pesta. Dan disitulah Kathy direnggut dari belakang oleh seseorang dan mulai diserang. Polisi menanyai semua orang tamu pesta di malam hari itu dan mereka menemukan kalau Kathy sempat melihat pacarnya mencium cewek lain. Pasangan itu bertengkar dan berujung pada Kathy meninggalkan tempat pesta sendirian di pukul 3 dini hari tanpa membawa barangnya satupun. Detail informasi itu tidak pernah dibagikan Joe kepada polisi. Polisi memang yakin kalau Joe menyembunyikan sesuatu, namun dia mengatakan kalau setelah Kathy pergi meninggalkan pesta dia tidak melihatnya lagi. Dia hanya melewati rumahnya dengan mobil, namun tidak keluar dari mobil untuk memeriksa. Polisi menjadi mencurigai Joe dan memintai sampel DNA-nya. Awalnya dia menolak untuk memberi, sampai akhirnya dia menyetujui untuk memberikan sampel DNA yang ternyata hasilnya tidak cocok. Setahun setelah kematian Kathy, polisi mendapatkan informasi kalau ada kejadian serupa yang menimpa wanita muda lainnya di Green Bay, Wisconsin. Detektif merasa kalau kasus itu layak untuk diselidiki karena ada banyaknya kesamaan yang terjadi. Yang berbeda hanyalah kalau si korban berhasil selamat karena dia berpura-pura mati dan pelakunya adalah 2 orang pria. Detektif pun berpikir apakah kasus itu dilakukan oleh orang yang sama. Korban bisa memberikan ciri-ciri pelaku di mana polisi membuat sketsanya dan pelaku berhasil ditangkap berkat informasi dari seseorang. Polisi meminta DNA dari kedua pelaku itu untuk membandingkan dengan DNA yang ditemukan di tubuhnya Kathy. Namun saat hasilnya kembali, ternyata DNA 2 pria itu tidak cocok. Kasusnya pun menjadi kasus dingin dan keluarga menyediakan hadiah sebesar $100.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi. Namun tak ada satupun informasi yang masuk. Dan baru 3 tahun setelah tubuh Kathy ditemukan, di sekitar pertengahan bulan Desember 2006, Gabriel Avila yang berusia 27 tahun ditangkap. Dia dihukum karena pencurian, menolak penangkapan dan penipuan untuk mengembalikan properti sewaan dan dijatuhi hukuman penjara. Karena itu dia diharuskan untuk memberikan sampel DNA yang ternyata hasilnya cocok dengan DNA yang diketemukan di bawah kukunya Kathy. Istrinya Gabriel mengatakan kepada polisi kalau dia menemukan sebuah cincin berlian di truknya yang ternyata itu adalah cincinnya Kathy. Polisi kemudian mendatangi Gabriel yang sedang ditahan di penjara. Awalnya dia menyangkal bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Kathy, tetapi ketika polisi menunjukkan cincin dan memberitahunya tentang DNA yang cocok, akhirnya dia mengakui perbuatannya. Gabriel kemudian menyatakan versi ceritanya kalau malam hari itu dia melihat Kathy berjalan sendirian dan dia hampir menabraknya dengan truknya. Kathy menjawab kalau dia tidak apa-apa dan Gabriel pun pergi. Kemudian tak lama kemudian dia melihat lagi Kathy dan dia memutuskan untuk mengikutinya. Gabriel melihat Kathy di jendela dan menanyainya apakah dia memerlukan bantuan. Kathy menjawab kalau dia tidak memerlukan bantuan dan tiba-tiba dia seperti dirasuki setan dan meraih Kathy dari belakang dan kemudian menyerangnya. Setelah tubuh Kathy tidak bergerak lagi, Gabriel yakin kalau tubuh itu akan mudah sekali diidentifikasi. Sehingga dia membawanya ke tempat pembuangan dan mencoba untuk membakarnya. Gabriel mengatakan kalau itu hanyalah penyerangan acak dan dia tidak pernah melihat Kathy sebelumnya. Gabriel mengaku bersalah dan diberikan hukuman penjara 69 tahun. Orang tua Kathy mendorong untuk diberlakukan hukum Kathy karena di New Mexico dan di beberapa negara bagian lain, mengambil DNA seseorang saat ditangkap adalah ilegal. DNA hanya bisa diambil kalau seseorang itu telah dijatuhi hukuman dan masuk ke dalam penjara. Karena itu mereka ingin hukum Kathy ini bisa membuat siapa saja yang tertangkap untuk memberikan sampel DNA-nya. Tuntutan orang tua agar diberlakukan hukum Kathy ini juga diperkuat karena bukti kalau kurang dari 3 bulan setelah pembunuhan Kathy, Gabriel pernah ditangkap karena perampokan dengan senjata mematikan. Dia ditangkap namun tidak dihukum masuk penjara. Andai hukum Kathy telah diberlakukan saat itu, polisi akan bisa mendapatkan sampel DNA-nya. Hal itu memang tidak bisa menyelamatkan Kathy, namun bisa membantu memecahkan kasusnya menjadi lebih cepat.
Namun orang tuanya yakin kalau hukum Kathy bisa menyelamatkan banyak wanita lainnya. Hukum Kathy akhirnya ditandatangani menjadi undang-undang di New Mexico, dan hukum Kathy juga telah ditandatangani menjadi undang-undang di 28 negara bagian lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!